Tempo hari yang lalu kita baru saja mendengar Kiai Haji Miftahul Akhyar itu mengatakan bahwa di belakang Kiai Imad itu ada jeragan, ada jeragannya, ada jenderal-jenderal. Wah, seperti apa ya? Digambarkannya itu seperti mengerikan. Di belakangnya itu ada jenderal-jenderal, jeragan-jeragan yang memang sengaja membuat nasab ini. Katanya seperti itu. Sebenarnya lebih pantas mana? Kiai Imad, di belakang Kiai Imad ini ada jeragannya, atau Kiai Haji Miftahul Akhyar Rois sampai PNU ini yang ada jeragannya di belakangnya? Coba Anda renungkan. Ini kan tidak jauh beda dengan komentarnya Aventador 077 ya, Said Muhammad, yang mengatakan bahwa habaib dalam operasi hitam. Kalau dari pemikiran beliau sendiri, rasanya kita semua pasti sudah menduga itu tidak mungkin. Jadi yang sangat mungkin sekali, jelas beliau ini ada yang membisiki, ada jeragan-jeragan di belakang beliau. Siapa lagi jeragannya kalau tidak dari orang-orang yang sedang dibahas nasabnya ini? Kalau tidak dari Pak Alawi, siapa lagi? Justru Kiai Imad ini ketika beliau dikeluarkan dari kepengurusan NU, justru beliau malah bisa dengan leluasa, bisa dengan tegas, bagaimanapun ya, dengan cara apapun para habaib ini membuat framing, membuat fitnah bahwa Kiai Imad itu dituduh demikian. Tapi masyarakat itu sudah melihat faktanya, realitanya. Bagaimana sih Kiai Imad itu, bagaimana komentarnya, bagaimana tesisnya, bagaimana data-data yang ditampakkan. Itu jelas lebih bisa diterima oleh logika akal waras umat. Di sebuah pengajiannya itu Kiai Marzuki Murtamar mengatakan demikian. Kalau orang-orang yang belum didoktrin, pasti apa yang saya katakan ini, pembahasan saya ini pasti akan setuju, akan didukung. Tapi kalau orang sudah kemasukan doktrin, kemasukan framing dari para kabib-kabib, ya jelas mereka akan menuduh begini dan begitu. Pengurus-pengurus PBNU yang mendukung Kiai Imad, mungkin sementara ini mereka sebagian besar tidak berani. Ya maksudnya bukan tidak berani, masih merasa ewoh, tidak ikut bersuara, tidak menunjukkan dukungannya kepada Kiai Imad. Tapi perlu PBNU ketahui, sebenarnya orang-orang di kepengurusan PBNU itu yang mendukung Kiai Imad itu sudah banyak sekali. Kalau mungkin prosentasenya, ya saya yakin itu sudah lebih di atas 60%. Saya yakin jelas orang yang melihat kata-kata si Bahar Smith, Rizik Syihab itu, mereka pasti mereka dalam hatinya itu pasti akan meragukan. Apa benar sih orang kayak seperti itu, dzurriyyah Nabi, cucu Nabi? Pasti akan ikut mempertanyakan semua, tidak Kiai Imad sebenarnya. Karena latar belakangnya berawal dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan ikut menanggapi tentang diberitakannya bahwa Kiai Imad telah dipecat dari kepengurusan PBNU. Ya, kalau berita ini benar, tentu ini sangat memprihatinkan sekali. Apalagi di situ dijelaskan dalam beritanya itu belum ada pemberitahuan kepada pihak Kiai Imad. Nah, ini kan tentu seperti ilegal apa yang dilakukan oleh PBNU. Padahal PBNU ini kan sebuah organisasi yang tentu resmi, yang harusnya menjaga ADART, menjaga kode etik, bagaimana cara memecat seseorang dan sebagainya. Terus kemudian kita jadi berpikir, kenapa kok Kiai Imad ini dipecat? Kenapa Kiai Imad ini intinya itu
disuruh berhenti dari kepengurusan PBNU. Kira-kira ada apa? Dari sini kita semua tentu yang mengenal Kiai Imad atau yang mengikuti perkembangan nasab jelas ini ada motif bahwa dari pihak PBNU ini tidak menyukai Kiai Imad berada dalam kepengurusan PBNU, yaitu ketidaksukaannya karena Kiai Imad ini menyuarakan membahas tentang nasab para habaib. Kemudian siapakah yang tidak suka di dalam hal ini? Siapakah orang di dalam tubuh kepengurusan NU yang tidak menyukai Kiai Imad? Tentu jawabannya bagi pemirsa semua pasti sudah tahu siapakah di balik itu semua. Kita sudah lihat bagaimana siapa pembesar-pembesar di NU itu yang sudah terang-terangan menunjukkan sikapnya itu tidak menyukai, bahkan tidak hanya menunjukkan ketidaksukaannya saja, tapi sudah membuat fitnah, sudah membuat berita-berita yang jelas tidak benar. Siapa lagi kalau bukan beliau adalah Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Am PBNU sendiri. Dan kalau ada pemecatan seperti ini, tentu yang mempunyai, yang paling kuasa untuk bisa memecat hal semacam ini tentu adalah dari atasan, yang paling atas, yaitu Rais Am. Dan kita sudah tahu bagaimana track record Rais Am PBNU kita sudah tahu. Tempo hari yang lalu kita baru saja mendengar Kiai Haji Miftahul Akhyar itu mengatakan bahwa di belakang Kiai Imad itu ada jeragan, ada jeragannya, ada jenderal-jenderal. Wah, seperti apa ya? Digambarkannya itu seperti mengerikan. Di belakangnya itu ada jenderal-jenderal, jeragan-jeragan yang memang sengaja membuat nasab ini, katanya seperti itu. Tapi kalau kita melihat semacam ini, kenyataan semacam ini, sebenarnya siapakah yang pantas di belakangnya itu ada jeragan-jeragan? Cobalah kita lihat, para pemirsa semua tentu sudah bisa menilai sebenarnya lebih pantas mana Kiai Imad, di belakang Kiai Imad ini ada jeragannya, atau Kiai Haji Miftahul Akhyar Rais Am PBNU ini yang ada jeragannya di belakangnya. Coba Anda renungkan. Ini kan tidak jauh beda dengan komentarnya Aventador 077 ya, Said Muhammad, yang mengatakan bahwa habaib dalam operasi hitam. Kita sudah bisa melihat dengan jelas. Melihat seseorang itu kan sudah ketara ya, dari gelagat perilaku. Kalau memang perilaku Kiai Imad itu ada jeragan-jeragan, ya tentu mencurigakan. Apa yang dilakukan Kiai Imad tentu tidak ada sebab-sebab. Itu kalau tuduhan itu dialamatkan Kiai Imad ya bisa dibenarkan. Tapi kalau jelas-jelas sebabnya sudah ada, penyebabnya ada, kenapa kok Kiai Imad sampai membahas nasab para habaib ini, kok masih bisa dikatakan itu ada jeragan-jeragan? Yaitu jelas keliru besar. Coba bandingkan dengan beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kira-kira apa penyebabnya? Apa beliau kok menganggap Kiai Imad ini ada jeragan-jeragan? Kenapa beliau itu begitu tidak sukanya kepada orang-orang yang meragukan nasab para habaib? Ada apa? Padahal sudah jelas orang yang membahas nasab para habaib ini adalah dari umatnya sendiri, dari warga NU sendiri. Kenapa kok sampai beliau ini kok sampai tidak suka? Kira-kira sebabnya apa? Apakah betul itu dari pemikiran beliau sendiri? Kalau dari pemikiran beliau sendiri, rasanya kita semua pasti sudah menduga itu tidak mungkin. Jadi yang sangat mungkin sekali, jelas beliau ini ada yang membisiki, ada jeragan-jeragan di belakang beliau. Siapa lagi jeragannya kalau tidak dari orang-orang yang sedang dibahas nasabnya ini? Kalau tidak dari Pak Alawi, siapa lagi? Ya jelas tentu dari mereka yang memang tidak suka nasabnya itu dibahas. Nasabnya dibahas.
Sebenarnya kalau Kiai Haji Miftahul Akhyar ini mau sedikit ya istilahnya mempertanyakan orang-orang yang membahas nasab, paling enggak itu ditanyakanlah, kenapa kok kamu membahas nasab? Misalkan kayak begitu, misalkan kayak Kiai Imad ini kan pengurus, ikut menjadi pengurus di PBNU, seharusnya kan bisa ditanya baik-baik. Kenapa kok Anda membahas nasab para habaib? Kenapa kok kamu meragukan? Apa alasannya? Kan bisa ditanya. Ini kan masalahnya umatnya sendiri, warganya sendiri. Masa warganya sendiri, umatnya sendiri kok bisa dituduh ada orang di belakang umatnya itu ngomong seperti itu. Kalau memang alasannya itu janggal, ya penyebabnya itu tidak ada penyebabnya, tiba-tiba kayak beliau itu ya langsung menuduh Kiai Imad Wahabi, Khawaris dan sebagainya, itu kan jelas mencurigakan karena tidak ada dasarnya. Tapi kalau seperti Kiai Imad ini, kita kan sudah tahu jelas penyebabnya adalah karena berawal dari perilaku sikap-sikap para habaib ini yang tidak mencerminkan akhlak baginda Nabi. Karena mereka ini masalahnya sudah terlanjur, sudah kadung membawa nama baginda Nabi, dianggap sebagai kakek mereka. Tapi ternyata mereka tidak bisa menunjukkan akhlak perilaku dari baginda Nabi. Justru banyak perilaku di antara mereka itu banyak yang berseberangan dengan baginda Nabi. Lah ini kan mencurigakan. Dan Kiai Imad itu meneliti nasab, membahas nasab para habaib ini karena berawal dari situ. Seandainya Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais AM PBNU ini mau tabayun, mau klarifikasi, misalkan minta penjelasan kepada Kiai Imad, tidak harus langsung mungkin minta kepada para bawahannya atau minta komentarnya sendiri. Kenapa kok kamu itu membahas nasab? Misalkan ditanya seperti itu kan bisa. Pasti kan akan mendapatkan penjelasan. Tapi kenyataannya beliau itu nyatanya langsung menuduh. Nah, ketika beliau ini langsung menuduh, ini menunjukkan bahwa beliau ini belum tabayun, belum minta klarifikasi dari Kiai Imad, belum minta penjelasan. Tapi yang dia dengar, penjelasan yang dia dengar justru dari orang yang dibahas nasabnya, yaitu dari para habaib jelasnya. Nah, ketika yang dia dengar itu dari mereka, ya jelas isinya jelas akan mendiskreditkan Kiai Imad, akan menyudutkan Kiai Imad. Jadi pasti Kiai Imad akan dituduh yang begini-begini. Sudah bisa kita tebak tuduhannya, wong memang dari mereka itu pernyataannya seperti itu. Kita bisa lihat bagaimana pernyataan Rizik Syihab, pernyataan Bahar Smith, pernyataan Habib-Habib yang lain. Itu jelas menunjukkan kata-kata yang rasis, arogan, apalagi seperti Habib Muhdar itu yang sangat arogan sekali, tidak menunjukkan akhlakul karimah. Jadi kalau kita sudah tahu ini sangat disayangkan ya, tapi sebenarnya tidak ada masalah untuk Kiai Imad ini, sebenarnya sama sekali tidak ada masalah. Justru Kiai Imad ini ketika beliau dikeluarkan dari kepengurusan NU, justru beliau malah bisa dengan leluasa, bisa dengan tegas mengatakan, menyuarakan kebenaran tanpa ada rasa pekewoh, tanpa ada rasa tidak enak kepada PBNU karena dia sudah dikeluarkan. Sebenarnya ini sesuatu yang sangat bagus sebenarnya. Tapi mungkin ini kalau dinilai para muhibin ya mungkin bagi mereka dianggap sebuah angin segar. Syukurin mungkin bagi mereka, dan di situ ada channel, jelas ada channel yang kayaknya sangat girang sekali ketika Kiai Imad itu dipecat, dan kemudian ikut mengomentari Gus Aziz Jazuli, sampai dikomentari Gus Aziz Jazuli kepanasan. Saya simak ada channel seperti itu. Bagi mereka kayaknya ini sesuatu yang menyenangkan. Padahal sebenarnya ini justru awal dari kebebasan Kiai Imad yang lebih luasa untuk mencerahkan umat ini. Biar tidak merasa ada rasa pekewoh lagi. Biar lebih jelas.
Karena apapun itu jabatan di PBNU sama sekali tidak berpengaruh. Ini sama sekali tidak berpengaruh. Terus apa dikira Kiai Imad itu kalau dipecat dari PBNU terus mungkin orang-orang yang mendukung Kiai Imad itu akan banyak yang kembali lagi, banyak yang meragukan Kiai Imad. Justru malah sebaliknya. Kalau mereka menganggap seperti itu salah besar sekali. Justru yang terjadi pemecatan Kiai Imad, apa yang arogansi yang dilakukan dari PBNU terhadap Kiai Imad, justru ini akan menambah, banyak orang akan menaruh simpati kepada Kiai Imad, dan justru akan semakin banyak orang yang mendukung Kiai Imad. Karena masyarakat ini sudah cerdas, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Bagaimanapun ya, dengan cara apapun para habaib ini membuat framing, membuat fitnah bahwa Kiai Imad itu dituduh demikian. Tapi masyarakat itu sudah melihat faktanya, realitanya, bagaimana sih Kiai Imad itu, bagaimana komentarnya, bagaimana tesisnya, bagaimana data-data yang ditampakkan. Itu jelas lebih bisa diterima oleh logika akal waras umat, oleh logika kebanyakan umat, oleh logika akal waras semua manusia. Jelas lebih bisa diterima daripada komentar-komentar, argumen-argumen yang diberikan dari Ba'alawi. Tapi itu untuk orang yang mau menggunakan logika akal warasnya. Tapi kalau bagi muhibin yang masih fanatik buta, yang masih tertutup fanatik buta, yang tidak mau menggunakan logika akal warasnya, sudah antipati, sudah tidak suka, yang didengarkan adalah framingan bahwa Kiai Imad itu tidak usah dipercaya dan sebagainya, ya tidak akan mendapatkan kebenaran orang seperti itu, tidak akan mendapatkan pencerahan. Kita teringat kata-kata dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Pernah ada itu di sebuah pengajiannya, itu Kiai Marzuki Mustamar mengatakan demikian. Kalau orang-orang yang belum didoktrin, pasti apa yang saya katakan ini, pembahasan saya ini pasti akan setuju, akan didukung. Tapi kalau orang sudah kemasukan doktrin, kemasukan framing dari para kabib-kabib, ya jelas mereka akan menuduh begini dan begitu. Kalau orang itu masih murni, belum kemasukan doktrin, itu sudah jelas mereka akan lebih percaya. Mereka akan lebih percaya Kiai Imad. Tapi kalau orang itu sudah terdoktrin, baik mereka itu menjadi santri seorang kiainya sendiri sudah terframing, terdoktrin, ya seperti beliau Gus Naji. Ini kan jelas pernyataan-pernyataan beliau itu menunjukkan bahwa beliau itu tidak memahami apa sih sebenarnya tujuan dari Kiai Imad. Yang beliau lihat adalah kebencian, bahwa apa yang dilakukan Kiai Imad itu adalah bentuk kebencian kepada dzurriyyah Nabi. Ini masalahnya. Dan kemudian ketika beliau seperti Gus Naji ini berkomentar, didengarkan para santri-santrinya, yang karena santrinya itu langsung menganggap benar, ya sudah, akhirnya mereka pun ikut menyalahkan Kiai Imad. Dan itu bisa kita lihat bagaimana santri-santri beliau dalam berkomentar. Kita sudah bisa lihat sebenarnya sikap PBNU ini sebenarnya sangat disayangkan. Sangat disayangkannya itu adalah sebenarnya ini menjadi bumerang untuk mereka sendiri sebenarnya. Bukan merugikan Kiai Imad, tapi justru merugikan marwah PBNU. Jelas ini sangat merugikan, apalagi pemecatannya itu dilakukan sangat tidak menunjukkan mewakili dari sebuah organisasi, apalagi organisasi yang begitu besar, organisasi yang sangat besar. Ini akan sangat mencemarkan. Dan walaupun itu dipecat secara resmi misalkan, ya diberitahu, tapi kalau alasannya tidak jelas, alasannya kenapa, ada pertimbangan apa, itu motifnya tidak jelas, itu sangat merugikan. Sangat merugikan wajah PBNU ini di mata masyarakat. Pengurus-pengurus PBNU yang mendukung Kiai Imad, mungkin sementara ini mereka sebagian besar tidak berani. Ya maksudnya bukan tidak berani, masih merasa ewoh, tidak ikut bersuara, tidak menunjukkan dukungannya kepada Kiai Imad. Tapi perlu PBNU ketahui, sebenarnya orang-orang di kepengurusan PBNU itu yang mendukung Kiai Imad itu sudah banyak sekali.
Kalau mungkin prosentasenya, ya saya yakin itu sudah lebih di atas 60%. Cuma kenapa kok kelihatan diam, 1000 bahasa kelihatan tenang? Karena ya ini, masalahnya ada rasa ewoh. Karena masalahnya doktrin para Habib-Habib ini kadung mengakar kuat di tubuh PBNU. Jadi ketika ada orang yang mau mengawali itu ewoh, padahal di hatinya sebenarnya itu sudah banyak yang berontak. Saya yakin jelas orang yang melihat kata-kata si Bahar Smith, Rizik Syihab itu, mereka pasti mereka dalam hatinya itu pasti akan meragukan apa benar sih orang kayak seperti itu durian Nabi, cucu Nabi. Pasti akan ikut mempertanyakan semua, tidak Kiai Imad sebenarnya, karena latar belakangnya berawal dari situ. Ya, sangat disayangkan ini justru menjadi blunder, menjadi bumerang untuk PBNU ya. Semoga saja PBNU ini bisa introspeksi diri atas segala keputusan-keputusannya atau tindakan-tindakannya. Yang perlu diketahui PBNU itu jangan hanya berita-berita miringnya ya, ini untuk PBNU. Tapi cobalah lihatlah, kalau memang ada suara hati dari kalangan bawah, dari kalangan umat menyuarakan seperti ini, misalkan ingin membahas nasab para Habib, mempertanyakan nasab apa, cobalah didengar. Kenapa alasannya, tanyakan. Jangan malah permasalahkan. Ini yang kebalik sebenarnya. Yang jelas intinya pemecatan terhadap Kiai Imad ini adalah sebuah hikmah yang sangat besar, dan tidak lama lagi, semakin lama semakin banyak orang yang berbondong-bondong mendukung Kiai Imad. Akan lebih banyak orang yang bersimpati kepada Kiai Imad. Orang akan lebih bisa penasaran. Kenapa kok saya tadi mengatakan di kepengurusan PBNU itu sebenarnya lebih dari 60% yang mendukung Kiai Imad? Karena saya dengar sendiri dari mereka-mereka yang menjadi pengurus NU. Rata-rata ketika saya tanyai, mereka masih ewoh, malu, tidak enak dan sebagainya. Kalau mungkin ada yang mengawali dan sebagainya, mereka pasti akan menunjukkan. Dan itu juga diwakili ada banyak kiai-kiai di kampung-kampung sebenarnya yang sudah banyak mendukung Kiai Imad. Tapi kebanyakan dari mereka tidak berani menyuarakan segamblang itu. Maksudnya masih ewoh, bukan tidak berani. Masih ada nggak enak. Itulah. Dan di samping itu mungkin di situasi di tempat-tempat lokasi kampung, tiap desa, tiap tempat itu pasti berbeda. Mungkin di kampung ini mungkin terkenal dawirnya para Habib itu sangat parah sekali ada, tapi di tempat yang lain mungkin sama sekali tidak ada pendawiran, atau mungkin seumpama ada itu tensinya sangat kecil. Jadi kalau di tempat-tempat semacam itu mungkin para kiai-kiai tidak akan merasa gerah, merasa ingin menyuarakan di tempat-tempatnya ya. Hal seperti itulah yang mungkin melatar belakangi kenapa para kiai-kiai ini seperti diam. Ya, semoga ini bisa memberikan manfaat dan ini bisa semakin menambah semangat kita yang mendukung kepada Kiai Imad. Kita semakin tambah semangat untuk mendukung Kiai Imad, dan juga Kiai Imad semakin bersemangat untuk lebih mencerahkan umat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.